Haleluya, haleluya. Sidang Jemaat El-Betel yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali hari ini di hari yang sangat bersejarah bagi kekristenan di Indonesia, bahkan seluruh dunia, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita telah naik ke sorga. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa cuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir sesering mungkin, dan jangan keluar rumah kecuali penting, dan pakai masker. Hanya dengan cara ini kita bisa membantu pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut untuk berdoa dan bersama-sama mendengar firman Allah, maka kita menaikkan pujian terlebih dahulu. Dan pastikan pujian ini memberkati kita semua. Haleluya. Shalom, jemaat GBI El-Betel yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama, tetap bersukacita dan bersyukur akan hari ini yang Tuhan jadikan untuk kita semua. Haleluya. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan nyata. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan nyata. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan nyata. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. 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 Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat
angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Ya, sekarang mari kita berdoa. Di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus tolong kami, buka hati dan pikiran kami, biar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami melangkah seturut dengan waktu, rencana, dan rancangan Allah. Bahkan kami dapat menyadari betapa Engkau Tuhan sungguh mengasihi kami. Roh Kudus tolong kami, biar firman-Mu mengubahkan setiap kami, pribadi, hidup, karakter, bahkan masa depan kami. Sehingga hari ini kami pulang tidak sama sebagaimana kami datang. Ketika kami datang lemah, kami pulang dengan kekuatan Allah. Di saat kami susah, firman-Mu menghibur kami. Di waktu kami terikat, kuasa-Mu membebaskan. Dan di saat kami hadir sakit, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Dan kami akan bercerita bagi banyak orang bahwa hari ini kami bertemu Tuhan. Dan Engkau Yesus sudah menjamah kami. Roh Kudus tolong kami. Kami membuka hati ini lebar-lebar untuk firman-Mu. Perbuatlah sesuka-Mu Tuhan, tegur kami ya Allah. Cengkram kami dengan kuasa darah-Mu. Hamba pribadi menyadari Engkau adalah Allah penyelenggara segala mujizat. Tuhan yang empunya segala kuasa. Engkau dan tidak ada yang lain. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga saja. Berbicaralah Tuhan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Kami tunduk pada otoritas Allah. Dan satu perkara hamba mohon dari Tuhan. Jamah kami, jawab kami Tuhan. Dan hamba percaya Engkau mendengar doa ini. Dan Engkau menjawab doa ini. Karena doa ini hamba sudah naikkan dan alaskan di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama ini semua janji-janji Allah pasti digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur bagi Bapa di sorga. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini seluruh umat Kristen di muka bumi ini merayakan akan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Dunia setuju atau tidak, terima atau tidak, akui atau tidak, sebuah kenyataan iman, sebuah kenyataan sejarah, dan Alkitab jelas sekali menulisnya bahwa Yesus Kristus Tuhanmu dan Tuhanku, Dia naik ke sorga. Dan tidak ada yang sanggup membantahnya bahwa Yesus Kristus sudah naik ke sorga. Haleluya, puji Tuhan. Sekalipun kita berada dalam situasi kepungan pandemi COVID-19 hari-hari ini, tetapi tidak bisa menghalangi iman Kristen kita untuk memperingati, untuk merayakan iman kita bahwa Yesus Kristus Tuhan sudah naik ke sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus naik ke sorga. Bahkan kita merayakannya karena Alkitab kita menulisnya. Bahkan murid-murid Yesus dan para rasul menulis kisah yang dahsyat ini karena mereka melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana Yesus Kristus Tuhan terangkat naik ke sorga. Tetapi sesungguhnya peristiwa yang hebat ini sangat berbeda ketika Yesus dipaku di atas kayu salib. Pada saat Dia terpaku di atas kayu salib, murid-muridnya seakan-akan melupakan misi Yesus Kristus datang ke dunia.
bahkan hampir-hampir murid-muridnya semua melupakan akan adanya sorga. Karena ketika Yesus dipaku di atas kayu salib, murid-muridnya lari tercerai-berai. Bahkan kemudian kita tahu ada yang kembali sebagai nelayan. Mereka menangis, mereka sedih, patah semangat. Tetapi sesungguhnya di antara ketidakpercayaan yang ada seseorang yang sangat percaya akan misi Yesus Kristus datang ke dunia. Dan dia sangat percaya akan terjadi peristiwa yang kita rayakan ini. Bahkan dia sangat percaya akan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Dan Alkitab menulis dengan jelas. Kita baca ini, haleluya. Lukas pasal yang ke-23, ayat ke-42 dan 43. Lalu ia berkata, ia adalah salah satu penjahat yang dipaku bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sementara orang mulai patah semangat, sementara orang ketakutan, sementara orang menangis, bahkan murid-muridnya juga mengalami hal yang sama. Bahkan imam besar lupa akan sorga. Bahkan Farisi Saduki lupa akan sorga. Penjahat ini berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku jika kelak engkau kembali sebagai raja. Ini jawaban Yesus yang memastikannya. I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Aku mengatakan kepadamu sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan kalimat yang merupakan ungkapan hati dari penjahat inilah yang mewarnai akan kebenaran firman Allah pada hari ini. Bukan karena mengedepankan akan si penjahat ini, tetapi ini membuktikan bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini membuktikan bahwa siapapun kita tidak berhak menghakimi seseorang. Karena sesungguhnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk diselamatkan oleh Allah. Haleluya. Dan lewat ungkapan hati penjahat ini yang kita tidak ketahui siapa namanya. Maka tema firman Allah hari ini adalah Jesus, please remember me. Yesus, ingatlah akan aku. Haleluya. Dan lewat tema ini paling tidak ada 3 pernyataan Allah lewat kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Pernyataan Allah yang pertama, that heaven is so real, bahwa sorga itu begitu nyata. Sementara ketika Yesus disalibkan dan orang mulai bahkan hampir melupakan tentang sorga itu sendiri. Tetapi penjahat ini adalah satu-satunya orang pada saat Yesus disalibkan yang sangat percaya bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Artinya sorga itu ada. Yesus Kristus pergi ke sorga. Dan kenyataan firman Allah mengatakan demikian. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1-3 berkata bahwa jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa. Percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Demikian kata Tuhan Yesus Kristus. Dan aku terlebih dahulu pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kemudian aku akan datang
datang dari sana menjemput engkau dan saya, kita semua. Sehingga pada saatnya di mana Yesus Kristus Tuhan itu berada, engkau dan saya pun berada. Haleluya, puji Tuhan, sorga itu ada. Karena sorga itu ada, jangan main-main dengan dosa saudaraku. Karena sorga itu ada, jangan main-main dengan keselamatan. Haleluya, haleluya. Tuhan tidak peduli dari mana engkau datang, tapi dia mau terima engkau apa adanya. Penjahat yang sudah dipaku di atas kayu salib, toh dia ampuni. Bahkan satu-satunya orang yang pernah diberikan jaminan lewat mulut Yesus berada di Firdaus hanyalah penjahat ini. Dan Tuhan telah menyelamatkan dia pada saat itu. Karena itu, ini gambaran siapapun engkau, seberapa hebat dosa yang pernah engkau perbuat, berbaliklah, Yesus menerima engkau. Haleluya, karena sorga itu ada. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga membuktikan ada hidup sesudah hidup ini. Haleluya, puji Tuhan. Kalau ada hidup sesudah hidup ini, berarti engkau dan saya harus menjaga, merawat hidup kita yang ada sekarang ini, agar kelak jika kita akan beralih dari dunia yang fana ini, kita berada di tempat yang bernama Firdaus itu. Haleluya. Dan ada dua orang yang sangat berpengaruh di dunia pada zamannya bercerita. Seorang adalah penemu teori relativity, Bapak bom atom, Albert Einstein. Dan seorang lagi adalah Perdana Menteri yang sangat terkenal dari India, Sri Jawaharlal Nehru. Dan Sri Jawaharlal Nehru bertanya kepada Albert Einstein, Mr. Albert Einstein, what do your opinion regarding life? Apa pendapat Anda tentang hidup ini? Dan Albert Einstein berkata, for me life is so simple. Born, create something, and death, finish. Bagi saya hidup itu sangat sederhana. Lahir, menciptakan sesuatu, dan mati. Selesai. Dan Albert Einstein kembali bertanya kepada Perdana Menteri ini, and for you, Mr. Prime Minister, what did your opinion regarding life? Dan bagi Anda, Bapak Perdana Menteri, apa pendapat Anda tentang hidup ini? Dan Sri Jawaharlal Nehru menjawab dengan sangat sederhana, for me life is so simple. Bagi saya hidup ini begitu sederhana. Because for me life is a living after. Karena bagi saya hidup itu sesungguhnya adalah kehidupan sesudah hidup ini. Ada hidup sesudah hidup ini. Alkitab mengisahkan dengan jelas tentang Lazarus dan seorang kaya. Alkitab mengisahkan Lazarus mati. Dan dia dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Mungkin orang berkata, oh karena dia orang miskin, penuh luka tubuhnya, dia tidak punya uang untuk berobat, matilah Lazarus. Apa iya? Orang kaya itu juga mati. Apa dia tidak punya uang untuk berobat? Terlalu mampu dia untuk berobat kemanapun dia ingin pergi. Tetapi ini hanyalah sekedar sebuah gambaran bahwa siapapun engkau dan saya, apapun keberadaan kita, kematian adalah hal yang pasti. Dan ketika dia melihat Lazarus berada di pangkuan Bapak Abraham, dan dia berseru, Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air dan diteteskan menyejukkan lidahku, karena aku di sini menderita kepanasan karena api yang bernyala-nyala. Tapi Bapak Abraham berkata, anakku, semasa hidupmu engkau hidup senang. Lazarus sudah banyak menderita. Dan di antaramu dan di antara kita ada jurang yang tak terseberangi. Dan dia berkata lanjut, orang kaya ini, bahwa Bapak Abraham, kalau begitu tolong kirim orang bangkit dari kematian untuk memperingatkan saudara-saudaraku di rumah ayahku, karena mereka hidup lebih jahat dari aku. Tetapi Abraham berkata kepada mereka, ada kitab Musa dan kesaksian para nabi. Dan orang kaya ini berkata, yang sudah
dalam api yang bernyala-nyala. Dia berkata, tapi Bapa Abraham, mereka tidak akan percaya kalau tidak ada orang mati bangkit dan menceritakan kepada mereka. Dan Abraham berkata, kalau mereka tidak percaya terhadap kitab Musa dan kesaksian para nabi, maka sekalipun orang mati bangkit dari kematian dan bercerita kepada mereka, mereka tidak akan percaya. Kisah ini hanyalah sekedar menggambarkan ada hidup sesudah hidup ini. Dan bukan berarti kalau orang miskin pasti masuk surga, orang kaya pasti masuk surga. Yang masuk surga orang yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, siapapun dia, apapun keberadaannya, dan dia melakukan firman Allah. Itu yang punya tempat di sorga. Haleluya. Dan saya kembali peristiwa ketika Tuhan Yesus disalibkan. Murid-murid Yesus, semua orang yang ada di Bukit Cojuta hampir-hampir lupa akan sorga. Hampir-hampir lupa akan ada hidup sesudah hidup ini. Tetapi penjahat yang dipaku di atas kayu salib itu, dia berkata begitu jelas kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku jika kelak engkau kembali sebagai raja. Dan Yesus berkata demikian pasti kepadanya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. 3. Kisah para Rasul. Pasal yang pertama ayat yang ke-10 dan ke-11. Saya akan membacakan bagi kita karena ini adalah momen atau saat yang merupakan catatan sejarah Alkitab. Yesus Kristus terangkat naik ke sorga dan disaksikan oleh ratusan pasang mata pada waktu itu. Saya mau baca. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bahwa Yesus Kristus telah naik ke sorga, dan inilah yang kita imani, yang oleh karenanya sekalipun di antara pandemi COVID-19 tidak bisa menghalangi kita untuk memproklamirkan iman Kristen kita dan merayakannya, Yesus Kristus Tuhan telah naik ke sorga. Haleluya. Tetapi berita yang ketiga ini sesungguhnya, ketika sementara Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga dan orang-orang memandang dia sedang terangkat naik ke sorga, tiba-tiba muncul 2 orang muda yang berpakaian putih. Sekali lagi saya membacakan bagian ini dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus Kristus yang engkau sedang lihat terangkat naik ke sorga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama ketika dia terangkat naik ke sorga. Sekali lagi, dia akan datang kembali dengan cara yang sama ketika dia terangkat naik ke sorga. Sekali lagi, Yesus Kristus pasti datang kembali. And this is the second coming of Jesus Christ. Dan ini adalah kedatangan Yesus kali yang kedua yang kita nanti-nantikan. Janjinya yang semua umat manusia nanti-nantikan. Dan tanda-tanda kedatangannya sudah begitu jelas. Yang kita alami hari-hari ini hanyalah bagian kecil dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Karena Alkitab katakan bahwa jika saat itu sudah nyata, maka langit akan menjadi gelap, bulan menjadi darah, bintang-bintang akan berguguran, dan bumi ini akan digulung seperti kertas dan dibuang ke dalam api. Bangsa bangkit melawan bangsa, gempa bumi terjadi di mana-mana, sakit penyakit sampar merajalela. Dan sekali lagi, bukankah ini adalah awal dari semua itu? Saudara dan saya setuju atau tidak? Tidak akan pernah merubah rencana Allah akan bumi di mana yang kita tinggal ini dan semua yang ada di dalamnya. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu saudaraku,
dia pasti datang kembali. Kalau dia pasti datang kembali, bersiap-siaplah. Dan saya percaya, engkau juga percaya. Dunia ini percaya Yesus Kristus akan datang kembali pada kali yang kedua. Tetapi saya kembali kepada ungkapan hati orang yang terpaku di salib bersama Yesus. Kita percaya karena kita baca di Alkitab. Tetapi dia percaya justru sebelum ditulis di Alkitab. Dia percaya sementara orang-orang hampir-hampir melupakan akan ada sorga. Pada saat itu, sementara orang-orang hampir-hampir melupakan akan misi yang Tuhan Yesus telah jalani di muka bumi ini. Bahkan murid-murid Yesus sendiri pun, mereka lari cerai-berai, seakan-akan tidak punya masa depan. Dan penjahat ini menyampaikan kalimat ini, bahwa Yesus Kristus, sekali lagi saya sampaikan saudaraku, Yesus, ingatlah akan aku jika kelak engkau kembali sebagai Raja. Kalimat dia ini mewakili pengharapanmu dan pengharapan bahwa Yesus Kristus pasti kembali. Dan Yesus Kristus telah memberikan jaminan yang nyata bahwa dia pasti kembali. Persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu. Yesus Kristus Tuhan pasti kembali. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari. Lepas dari kami bersukacita karena Engkau naik ke sorga, tapi kami jujur, kami takut dan gentar akan Tuhan. Karena jika Engkau kembali, Engkau tidak akan datang kembali sebagai juru selamat, menebus dosa kami, tapi Engkau datang sebagai hakim yang agung. Engkau telah naik ke sorga, membuktikan Engkau sudah siap untuk kembali. Karena itu sama-sama mau berseru, Hosana, Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, tolong Indonesia. Hari-hari ini menghadapi COVID-19, pemerintah kami Engkau tolong Tuhan. Dari yang tertinggi sampai di daerah-daerah, berikan hikmat dari sorga untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Dan Engkau tolong Tuhan para medis, dokter dan semua petugas kesehatan. Tuhan jaga mereka, tulungi dengan kuasa darah-Mu. Karena mereka berada di garis depan perpanjangan tangan Allah untuk membawa kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang terpapar dengan penyakit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan. Hamba berdoa khusus buat jemaat yang Kau percayakan bagi hamba. Tulungi dengan kuasa darah-Mu, agar sakit penyakit ini tidak bisa menyentuh seorang daripada mereka sekalipun. Dalam nama Yesus, cukupkan semua keberadaan umat-Mu sepanjang pandemi ini berlangsung. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengasihi Engkau dan kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Dan pada waktu yang Kau sudah tentukan, COVID ini akan berlalu dan bangsa kami akan bangkit kembali dan kami boleh menang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.